Perkenalkan, nama saya Agisna Putri, mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Video kali ini kita akan membahas apa itu psikologi umum, mengenal mazhab-mazhab psikologi, dan bagaimana cara kita melihat dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Tujuannya supaya teman-teman, baik masyarakat maupun mahasiswa, bisa memahami jiwa dan perilaku manusia dari berbagai sudut pandang. Psikologi umum itu adalah ilmu yang mempelajari tentang proses mental dan perilaku manusia secara umum. Di sini kita akan belajar tentang cara berpikir, merasakan, bertindak, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Mata kuliah psikologi umum ini sangat penting karena memberikan dasar kepada semua cabang psikologi lainnya. Tanpa kita memahami psikologi umum, kita akan mengalami kesulitan untuk memahami cabang seperti psikologi klinis, sosial, atau industri. Kenapa psikologi umum sangat penting? Karena psikologi umum mempelajari kita untuk mendapatkan pemahaman yang dasar tentang bagaimana dan mengapa manusia berperilaku dengan cara tertentu. Misalnya, mengapa seseorang bisa merasa stres dalam situasi tertentu? Apa yang menyebabkan seseorang menjadi mudah marah atau sebaliknya terlihat sangat tenang? Bagaimana cara otak manusia memproses informasi dan membuat keputusan? Semua pertanyaan ini bisa dijawab melalui pemahaman yang diperoleh dari psikologi umum. Dalam psikologi umum, kita juga mempelajari cara para ilmuwan psikologi melihat manusia lewat berbagai mazhab atau pendekatan, karena setiap pendekatan punya sudut pandangnya sendiri tentang bagaimana memahami manusia. Yang pertama, mazhab behaviorisme. Behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang sangat fokus pada perilaku yang bisa diamati. Pendekatan ini bahwa semua perilaku manusia terbentuk dari pengalaman dan pengaruh lingkungan, bukan dari pikiran atau perasaan yang tak terlihat. Bagi behaviorisme, kunci untuk memahami manusia adalah stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Jadi, mereka lebih tertarik pada apa yang dilakukan seseorang, bukan apa yang dipikirkannya. Tokoh dalam pendekatan ini seperti John B. Watson atau B.F. Skinner. Salah satu eksperimen yang paling terkenal dalam behaviorisme datang dari Ivan Pavlov, seorang ilmuwan Rusia. Pavlov merupakan eksperimen conditioning klasik pada anjing. Ia menemukan bahwa stimulus yang awalnya netral, seperti bunyi bel, bisa menimbulkan respon otomatis seperti air liur jika stimulus itu diasosiasikan secara berulang dengan makanan. Jadi, setiap kali bel dibunyikan bersamaan dengan makanan, anjing belajar untuk mengeluarkan air liur hanya karena mendengar bel, meskipun makanannya belum datang. Eksperimen ini menunjukkan bahwa perilaku bisa dibentuk melalui asosiasi dan menjadi dasar penting dalam teori belajar. Selain Pavlov, B.F. Skinner juga memperkenalkan konsep penguatan. Skinner percaya bahwa jika suatu perilaku diberi hadiah, maka perilaku itu akan lebih mungkin diulang. Sebaliknya, jika diberi hukuman,
maka perilaku akan berkurang. Ini disebut dengan conditioning operant. Contoh, anak yang diberi pujian setiap kali merapikan tempat tidur, lama-kelamaan akan merapikan tempat tidur tanpa disuruh. Ketika seseorang anak diberi pujian setiap kali merapikan tempat tidurnya, pujian tersebut bertindak sebagai penguatan positif. Artinya, pujian menjadi hadiah atau konsekuensi menyenangkan yang mengikuti perilaku merapikan tempat tidur, karena anak merasa dihargai dan senang dengan pujian tersebut. Ia cenderung mengulangi perilaku itu di masa mendatang. Seiring waktu, meskipun tidak selalu mendapatkan pujian setiap kali, anak tersebut akan tetap merapikan tempat tidur karena kebiasaan positif sudah terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku bisa dipelajari dan diperkuat melalui konsekuensi yang menyenangkan. Inilah inti dari teori Skinner. Perilaku yang diberi penguatan cenderung terus dilakukan bahkan saat penguatannya berkurang atau dihentikan. Contoh lainnya, contoh penguatan positif. Seorang murid di sekolah dasar selalu mendapat bintang emas dari gurunya. Setiap kali ia menyelesaikan tugas sekolah dengan tepat waktu. Nah, pemberian bintang emas berfungsi sebagai penguatan positif. Bintang emas adalah bentuk hadiah atau imbalan yang menyenangkan bagi anak, karena anak merasa senang dan dihargai setelah menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Maka, ia akan lebih termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut di masa depan. Ini sesuai dengan prinsip conditioning operant yang menyatakan bahwa perilaku yang diberi penguatan akan cenderung meningkat frekuensinya. Jadi, dengan terus-menerus mendapatkan penghargaan, anak tersebut akan membentuk kebiasaan untuk menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, bahkan tanpa harus selalu diberi hadiah nantinya. Contoh terakhir, contoh hukuman. Seorang remaja sering pulang terlambat ke rumahnya. Akibatnya, orang tuanya melarang dia bermain game selama 2 hari sebagai bentuk hukuman. Dalam contoh ini, larangan bermain game adalah bentuk hukuman atau negatif punishment. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan, yaitu kebiasaan pulang terlambat. Yang kedua, ada mazhab psikodinamik. Psikodinamik adalah salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam psikologi. Yang pertama kali dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang neurologi asal Austria pada akhir abad ke-19. Mazhab ini menjadi sangat terkenal karena fokusnya bukan pada apa yang tampak secara lahiriah, tetapi pada apa yang tersembunyi di balik kesadaran manusia, yakni alam bawah sadar. Freud berpendapat bahwa banyak perilaku manusia sehari-hari tidak sepenuhnya rasional atau disadari, melainkan dipengaruhi oleh konflik internal, pengalaman masa kecil, dan dorongan biologis seperti seksualitas dan agresivitas. Menurutnya, manusia memiliki 3 struktur kepribadian utama, yaitu id, bagian naluriah dan impulsif, berisi dorongan dasar seperti makan dan agresi. Ego, bagian rasional
yang menengahi antara id dan realitas. Terakhir, superego adalah bagian moral dan ideal, berisi nilai-nilai moral dan hati nurani. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah keyakinan bahwa banyak keputusan, pikiran, dan tindakan manusia digerakkan oleh motivasi yang tidak disadari. Dengan kata lain, seseorang bisa saja merasa marah, cemas, atau bahkan jatuh cinta tanpa tahu secara pasti mengapa mereka merasakannya. Itu karena akar dari emosi tersebut mungkin tersembunyi jauh di dalam bawah sadar mereka. Contoh dari pendekatan psikodinamik ini adalah seseorang yang mengalami kecemasan parah saat harus berbicara di depan umum. Mungkin tidak menyadari bahwa kecemasan itu berasal dari pengalaman traumatis di masa kecil. Misalnya, pernah diejek atau dipermalukan di depan kelas. Meskipun ia tidak mengingat pengalaman itu, dengan jelas ingatan tersebut tetap hidup di alam bawah sadar dan mempengaruhi perilakunya saat dewasa. Contoh lainnya, seorang wanita dewasa merasa sangat sulit mempercayai pasangannya. Meskipun pasangannya tidak pernah menunjukkan tanda-tanda tidak setia, ia sering merasa cemas, cemburu, dan mencurigai hal-hal kecil tanpa alasan yang jelas. Setelah proses terapi, terungkap bahwa di masa kecilnya ia menyaksikan ayahnya berselingkuh dan melihat ibunya sangat terluka akibat pengkhianatan itu. Meskipun wanita tersebut tidak terlalu mengingat peristiwa itu secara sadar, pengalaman masa kecil yang tersimpan di alam bawah sadar membentuk keyakinan bahwa cinta selalu disertai dengan pengkhianatan. Hal ini mempengaruhi hubungan romantisnya di masa kini tanpa ia sadari. Contoh terakhir, seorang pria memiliki rasa takut berlebihan terhadap otoritas, seperti atasan di tempat kerja atau polisi. Meskipun tidak pernah memiliki masalah langsung dengan mereka, ia menjadi sangat gugup saat harus berbicara dengan bos atau menghadapi orang yang berpangkat. Setelah ditelusuri melalui pendekatan psikodinamik, diketahui bahwa saat kecil ia memiliki ayah yang sangat keras dan suka menghukum secara berlebihan. Ketakutan terhadap figur ayah yang tertanam di bawah sadar akhirnya terbawa sampai dewasa dalam bentuk rasa takut terhadap figur otoritas lainnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana konflik masa lalu yang tidak disadari dapat tetap hidup di dalam bawah sadar dan muncul dalam bentuk kecemasan, fobia, atau pola perilaku tertentu. Inilah inti dari mazhab psikodinamik, memahami bahwa yang tersembunyi seringkali lebih kuat daripada yang tampak di permukaan. Yang ketiga, ada mazhab humanistik eksistensial. Mazhab humanistik dan eksistensial justru menghadirkan cara pandang yang lebih positif dan optimis terhadap manusia. Pendekatan humanistik dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow. Mereka percaya bahwa setiap individu memiliki potensi bawaan untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Manusia bukan sekedar hasil dari warisan genetik atau pengaruh lingkungan, tetapi makhluk yang memiliki kesadaran diri dan dorongan batin untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Abraham Maslow memperkenalkan hierarki kebutuhan yang berbentuk seperti piramida,
Di tingkat dasar, manusia perlu memahami kebutuhan fisiologis seperti makan dan tidur serta rasa aman. Setelah itu, barulah seseorang bisa fokus pada hal-hal seperti cinta, penghargaan diri, dan akhirnya aktualisasi diri, yakni mencapai potensi tertinggi dan hidup secara autentik. Pendekatan eksistensial lebih banyak dipengaruhi oleh filsafat Eropa, terutama oleh para filsuf seperti Viktor Frankl. Pendekatan ini melihat manusia sebagai makhluk yang bebas untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Namun, pada saat yang sama juga bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Eksistensialisme menolak gagasan bahwa hidup kita sudah ditentukan oleh faktor-faktor luar seperti gen atau masa lalu. Justru, eksistensialisme menekankan bahwa makna hidup harus diciptakan sendiri oleh individu dan keputusan yang diambil seseorang menjadi refleksi tertinggi dari eksistensinya. Ini menekankan pilihan sebagai inti dari kebebasan dan tanggung jawab manusia. Misalnya, seorang siswa yang merasa didengar, dimengerti, dan diterima oleh gurunya apa adanya akan lebih termotivasi untuk belajar dan percaya pada kemampuannya. Dukungan emosional seperti ini sangat penting dalam menciptakan ruang yang memungkinkan pertumbuhan psikologis. Contoh lainnya, seorang siswa di kelas sering melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal matematika. Alih-alih dimarahi atau dipermalukan di depan teman-temannya, guru justru mendekatinya dengan penuh kesabaran. Guru tersebut menjelaskan kembali materi secara perlahan, memberikan contoh tambahan, dan memberi kalimat penyemangat seperti, "Tidak apa-apa salah, yang penting kamu mau belajar dan mencoba." Dukungan emosional seperti ini memberikan rasa aman bagi siswa dalam proses belajar. Ketika siswa merasakan tidak dihakimi atas kesalahannya, ia akan lebih terbuka terhadap proses belajar, tidak takut untuk mencoba, dan tidak merasa tertekan. Guru berperan sebagai sosok yang menerima dan memfasilitasi pembelajaran dengan empati, bukan sebagai penilai yang mengintimidasi. Secara psikologis, ini membantu siswa mengembangkan ketahanan mental dan kepercayaan diri, karena ia belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses tumbuh. Dengan begitu, motivasi intrinsik untuk terus belajar pun meningkat. Contoh terakhir, seorang siswa yang dikenal sangat pendiam dan pemalu, bahkan jarang sekali berbicara saat diskusi di kelas, mulai menunjukkan perubahan setelah gurunya memberikan perhatian khusus. Guru tersebut mengajaknya bicara secara pribadi, menanyakan bagaimana perasaannya, dan memberi ruang bagi siswa tersebut untuk menyampaikan pendapat tanpa tekanan. Ketika siswa mulai mencoba berbicara di kelas, gurunya pun memberikan pujian, senyuman, dan dukungan positif di depan teman-temannya.
Perhatian dan penerimaan yang diberikan oleh gurunya menjadi kunci untuk membuka potensi siswa yang sebelumnya terhambat oleh kecemasan sosial atau rasa minder. Dengan merasa didengar, dihargai, dan diterima apa adanya, siswa mulai membangun rasa aman secara emosional di lingkungan sekolah. Kepercayaan ini kemudian mendorongnya untuk berani mengambil resiko, seperti mengemukakan pendapat atau bertanya di kelas, sesuatu yang sebelumnya dihindari karena takut salah atau ditolak. Dukungan emosional seperti ini sangat penting bagi perkembangan sosial dan psikologis siswa, karena memungkinkan mereka mengatasi hambatan dalam diri dan mulai menunjukkan partisipasi aktif dalam proses belajar. Pendekatan ini banyak digunakan dalam bidang konseling, psikoterapi humanistik, psikologi positif, dan pendidikan. Tujuannya bukan hanya menyembuhkan gangguan mental, tetapi juga membantu orang menemukan makna hidup, memperkuat harga diri, dan mencapai tujuan pribadi. Yang keempat, ada mazhab kognitif. Mazhab ini membawa perhatian kembali ke dalam diri manusia, khususnya pada pikiran dan proses mental internal, seperti bagaimana manusia mempersepsi, mengingat, berpikir, dan menafsirkan informasi. Pendekatan ini fokus pada bagaimana cara manusia berpikir mempengaruhi perasaan, sikap, dan perilaku. Artinya, yang paling menentukan bukanlah peristiwa yang terjadi, tetapi cara kita memahami dan merespon peristiwa tersebut. Nah, kognitif ini secara umum merupakan mencakup seluruh aktivitas mental yang terlibat dalam proses memperoleh pengetahuan. Ini termasuk kemampuan untuk menggabungkan informasi, menilai situasi, membuat keputusan, dan menyusun pemahaman baru. Dalam konteks belajar, proses ini melibatkan tahapan dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari tahu menjadi paham, dan pada akhirnya menguasai bidang tertentu secara mendalam. Demikian, mazhab ini sangat penting dalam memahami bagaimana seorang belajar berpikir logis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tokoh besar dalam mazhab ini adalah Jean Piaget. Ia menunjukkan bahwa kemampuan berpikir anak berkembang secara bertahap sesuai usia dan tahapannya. Sedangkan menurut Albert Ellis, ia percaya bahwa pikiran rasional dapat menyebabkan emosi dan perilaku negatif, dan dengan mengganti pola pikir, seseorang bisa mengubah hidupnya. Contoh, orang pertama memiliki pola pikir negatif. Ia berpikir, "Aku pasti gagal," yang menimbulkan kecemasan dan menurunkan motivasi. Karena pikirannya dipenuhi dengan ketakutan, ia jadi sulit fokus dan tidak efektif dalam belajar. Akibatnya, kemungkinan untuk gagal justru meningkat. Sebuah ramalan
yang terpenuhi dengan sendirinya. Sedangkan orang kedua memilih pola pikir yang lebih positif. Aku akan berusaha semampuku, yang membuatnya merasa lebih tenang dan percaya diri. Pikiran ini memunculkan emosi yang mendukung, seperti semangat dan harapan, sehingga ia mampu belajar dengan lebih efektif dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Padahal situasi eksternal, yakni ujian, sama untuk keduanya. Namun, karena cara mereka menafsirkan dan memikirkannya situasi berbeda, hasil akhirnya juga berbeda. Inilah yang ditekankan oleh pendekatan kognitif, bukan peristiwa itu sendiri yang menentukan reaksi kita, melainkan bagaimana kita memikirkannya. Contoh lainnya, dua orang sedang mencari pekerjaan dan baru saja menerima email penolakan dari perusahaan yang mereka lamar. Orang pertama berpikir, sudah kuduga, aku memang gak cukup bagus, pasti aku gak akan pernah dapat kerja. Nah, pikiran ini membuat merasa putus asa dan tidak bersemangat. Ia berhenti melamar pekerjaan selama beberapa minggu. Semua sia-sia karena tidak lagi aktif mencari peluang. Kesempatan untuk diterima kerja pun semakin kecil karena pikiran negatifnya jadi kenyataan. Sedangkan orang kedua berpikir, sayang sekali, aku belum diterima. Tapi ini bukan akhir. Mungkin belum rezekinya. Aku akan evaluasi CV-ku dan cari peluang lain. Pikiran ini membuatnya tetap termotivasi dan berpikir strategis. Ia memperbaiki surat lamaran, mencari pelatihan daring, dan terus melamar pekerjaan. Dengan usaha yang konsisten, akhirnya ia mendapat panggilan wawancara dan diterima kerja. Meskipun situasi eksternalnya sama, penolakan kerja, cara mereka menafsirkan peristiwa itu membentuk sikap dan tindakan yang sangat berbeda. Inilah inti dari pendekatan kognitif. Pikiran kita membentuk perasaan dan perilaku kita, bukan peristiwanya itu sendiri. Pada mazhab ini terdapat tahapan-tahapan perkembangan. Yang pertama ada tahapan sensori motor dari 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai mengenali dunia di sekelilingnya melalui aktivitas fisik langsung dan pengalaman sensoris. Mereka membangun pemahaman awal tentang lingkungan melalui interaksi dengan objek dan respon tubuh mereka sendiri. Seiring waktu, bayi belajar bahwa tindakan tertentu memiliki hasil yang dapat diprediksi. Pada tahap akhir ini, mereka mulai menyadari bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Sebuah konsep penting dalam memahami dunia secara berkelanjutan. Kedua, tahap pra-operasional 2-7 tahun, memasuki usia balita dan awal kanak-kanak. Anak-anak mulai menggunakan simbol seperti kata-kata dan gambar untuk merepresentasikan objek dan pengalaman.
mereka mulai bermain secara imajinatif dan menunjukkan peningkatan besar dalam kemampuan berbahasa. Namun, dalam berpikir, mereka masih sangat terikat pada hal-hal yang tampak secara langsung dan belum mampu menggunakan logika secara sistematis. Pada tahap ini, pengetahuan mereka masih bersifat sangat pribadi dan subjektif. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun. Pada usia ini, anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis yang lebih terstruktur, tetapi masih berkaitan erat dengan benda atau situasi nyata. Mereka mampu memahami hubungan antar objek, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengenali bahwa beberapa aspek dari benda dapat tetap sama meskipun tampaknya berubah bentuk. Proses berpikir menjadi lebih stabil dan mereka dapat memahami berbagai konsep yang sebelumnya terlalu rumit bagi mereka. Anak juga mulai memecahkan masalah dengan strategi yang lebih rasional dan berdasarkan pengalaman. Yang keempat, ada tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, remaja mulai berpikir secara abstrak dan teoritis. Mereka mampu memahami konsep yang tidak bergantung pada pengalaman langsung, seperti ide-ide filosofis, ilmiah, dan moral. Remaja bisa merancang rencana jangka panjang, membayangkan berbagai kemungkinan, dan mengembangkan hipotesis untuk kemudian diuji secara sistematis. Kemampuan ini membuka jalan bagi berpikir kritis dan reflektif, serta mempersiapkan individu untuk menghadapi situasi yang kompleks. Mazhab biologis. Mazhab biologis adalah pendekatan dalam psikologi yang melihat manusia terutama dari aspek fisik dan biologis, terutama yang berkaitan dengan otak, sistem saraf, hormon, dan genetika. Pendekatan ini beranggapan bahwa perilaku, pikiran, dan emosi kita sangat dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh kondisi biologis di dalam tubuh. Pendekatan ini bertolak dari pemahaman bahwa otak bukan hanya pusat pikiran, tetapi juga pusat dari berbagai perilaku. Jika terjadi gangguan pada otak atau ketidakseimbangan kimiawi, maka bisa muncul gangguan psikologis atau perubahan perilaku. Contoh lainnya, seorang wanita mengalami kesulitan tidur selama berbulan-bulan. Ia mengeluh bahwa walaupun sudah merasa sangat lelah, tetapi otaknya terus aktif saat malam. Akibatnya ia sering baru bisa tidur menjelang subuh dan bangun dalam keadaan lemas dan tidak segar. Keadaan ini membuatnya jadi mudah marah, sulit konsentrasi, dan bahkan mulai mengalami gejala depresi ringan. Setelah menjalani pemeriksaan medis dan tes tidur, ditemukan bahwa produksi hormon melatonin dalam tubuhnya sangat rendah, terutama di malam hari.
Penjelasan biologisnya, melatonin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal di otak dan sangat penting dalam mengatur ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh kita. Ketika malam tiba dan pencahayaan kurang, tubuh seharusnya memproduksi lebih banyak melatonin untuk memberi sinyal bahwa sudah waktunya tidur. Namun, pada beberapa orang, baik karena faktor genetik, usia, atau paparan cahaya seperti layar HP di malam hari, produksi melatonin bisa terganggu. Akibatnya, jam tidur menjadi tidak teratur dan tubuh kesulitan memasuki fase tidur yang dalam dan berkualitas. Dalam pendekatan biologis, gangguan seperti ini tidak dianggap sebagai kebiasaan buruk atau stres semata, tetapi sebagai masalah fisiologis yang bisa diukur dan ditangani secara medis, misalnya dengan terapi cahaya, suplemen melatonin, atau pengaturan pola tidur. Ada seorang remaja dalam beberapa minggu tampak sangat bersemangat. Ia tidak bisa berhenti bicara. Tidur hanya 2 jam semalam, tapi tetap penuh energi. Membuat banyak rencana besar, bahkan mulai membelanjakan uang secara impulsif. Namun setelah beberapa waktu, perilakunya berubah drastis. Ia menjadi sangat sedih, menarik diri dari teman-temannya, dan merasa tidak ada harapan. Setelah dibawa ke psikolog dan psikiater, orang itu didiagnosis mengalami gangguan bipolar, yaitu gangguan suasana hati yang ditandai dengan perubahan ekstrim antara fase mania sangat naik dan depresi sangat turun. Yang menarik, saat ditelusuri, ternyata ibunya juga mengalami riwayat gangguan yang serupa. Dan bahkan kakeknya pernah dirawat di rumah sakit jiwa karena perubahan suasana hati yang ekstrim. Penjelasan biologisnya, gangguan bipolar memiliki komponen genetik yang sangat kuat. Artinya, jika seseorang memiliki kerabat dekat seperti orang tua atau saudara kandung dengan gangguan ini, resiko ia mengalami hal serupa jauh lebih tinggi dibanding orang yang tidak punya riwayat keluarga. Nah, ini menunjukkan bahwa terdapat gen-gen tertentu yang berkaitan dengan regulasi perubahan suasana seperti gen yang mempengaruhi neurotransmitter, serotonin dan dopamin, zat kimia di otak yang berperan dalam mengatur suasana hati dan energi. Jadi, dari pendekatan biologis ini, gangguan ini tidak hanya soal emosi berlebihan, tapi ada perubahan nyata pada sistem otak yang memengaruhi cara seseorang merasakan dan berperilaku. Setelah mempelajari berbagai mazhab psikologi secara teori, sekarang saatnya kita lihat bagaimana masing-masing pendekatan ini diterapkan dalam kehidupan nyata. Ternyata pemikiran-pemikiran ini gak hanya hidup di buku saja, tapi
juga sangat relevan dan berguna dalam situasi sehari-hari. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada mazhab behaviorisme di sekolah. Pendekatan ini fokus pada perilaku yang bisa diamati dan bagaimana perilaku itu dibentuk oleh lingkungan melalui proses belajar. Salah satu tokoh pentingnya adalah B.F. Skinner yang mengembangkan konsep penguatan. Misalnya di sekolah, seorang guru menggunakan sistem poin atau bintang. Seringkali siswa mengerjakan PR, mereka akan diberi bintang. Lalu setelah mengumpulkan 10 bintang, siswa mendapat hadiah seperti mainan kecil atau waktu bermain tambahan. Nah, ini adalah contoh nyata dari penguatan positif. Artinya, perilaku baik dalam hal mengerjakan PR diberi penghargaan supaya anak termotivasi untuk mengulanginya. Ini sesuai dengan prinsip dasar behaviorisme bahwa perilaku bisa dibentuk, dipertahankan, atau bahkan dihilangkan tergantung dari konsekuensinya. Contoh behaviorisme di rumah. Seorang orang tua ingin anaknya mengurangi waktu bermain HP-nya. Setiap kali anak itu berhenti bermain HP tepat waktu, orang tuanya memberi pelukan dan pujian sangat hangat. Sebaliknya, jika anak melanggar batas waktu, ia tidak boleh menonton TV malamnya. Inilah adalah penerapan, penguatan, dan hukuman. Dalam behaviorisme, konsekuensi lingkungan sangat menentukan apakah perilaku akan berlanjut atau tidak. Behaviorisme fokus pada perilaku yang tampak, bukan perasaan atau pikiran, dan sangat efektif dalam membentuk kebiasaan sejak dini. Selanjutnya, kita masuk ke psikodinamik dalam terapi. Mazhab yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Pendekatan ini melihat bahwa banyak perilaku manusia, termasuk masalah psikologis, berakar pada konflik batin yang tidak disadari, terutama yang berasal dari masa kecil. Misalnya, dalam proses terapi, seorang klien menyampaikan bahwa ia sering marah, mudah tersinggung, dan tidak tahu apa penyebabnya. Setelah beberapa sesi, terungkap bahwa sejak kecil ia sering mengalami kekerasan dari orang tuanya, tapi semua itu selama ini ia tidak sadari. Secara penuh, ia menyimpan pengalaman itu di alam bawah sadarnya. Ini adalah gambaran nyata dari bagaimana psikodinamik bekerja, menggali ingatan dan emosi yang tersembunyi di balik kesadaran kita. Tetapi psikodinamik mencoba membawa konflik-konflik itu ke permukaan agar bisa diproses, dipahami, dan disembuhkan. Pendekatan ketiga adalah humanistik dalam konseling yang berfokus pada kekuatan individu, kebebasan memilih, dan potensi untuk bertumbuh. Tokohnya antara lain adalah Abraham Maslow. Mereka percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya, asalkan diberi lingkungan yang mendukung. Contohnya, dalam sesi konseling,
Seorang konselor mendengarkan klien dengan empati, tidak menghakimi, dan sepenuhnya hadir. Konselor tidak langsung memberi solusi, tapi membiarkan klien merasa diterima dan dipahami. Perasaan diterima ini membuka ruang bagi klien untuk lebih jujur dengan dirinya sendiri dan mulai menyadari kekuatan secara potensi yang selama ini mungkin ia abaikan. Inilah inti dari pendekatan humanistik, hubungan yang hangat, sejajar, dan mendukung bisa menjadi kunci perubahan yang positif. Kemudian ada mazhab kognitif dalam terapi kecemasan yang menekankan bahwa pikiran kita sangat memengaruhi perasaan dan perilaku kita. Jika kita berpikir negatif, kita akan merasa cemas, putus asa, atau tidak berdaya. Padahal mungkin kenyataannya tidak seburuk itu. Misalnya, seseorang mahasiswa merasa sangat cemas menjelang ujian. Ia terus-menerus berpikir, saya pasti gagal, saya nggak bisa. Pikiran ini membuatnya panik dan tidak fokus belajar. Terapis kemudian membantu mahasiswa ini mengenali bahwa pikiran itu tidak sepenuhnya benar. Ia diajak mengganti pikiran tersebut dengan sesuatu yang lebih realistis, seperti saya sudah belajar, saya tidak sempurna, tapi saya siap mencoba. Ya, inilah yang disebut dengan restrukturisasi kognitif, yaitu proses mengganti pikiran yang tidak sehat menjadi pikiran yang lebih sehat. Dengan cara ini, perasaan cemas bisa menurun dan mahasiswa bisa belajar serta menghadapi ujian dengan lebih tenang. Dan terakhir, ada pendekatan biologis yang melihat bahwa gangguan psikologis bisa disebabkan oleh faktor biologis seperti ketidakseimbangan zat kimia di otak, faktor genetik atau kerusakan struktur otak. Contohnya, seseorang mengalami gejala depresi yang cukup berat. Ia merasa sedih terus-menerus, kehilangan minat, dan sulit tidur. Setelah berkonsultasi dengan psikiater, ia didiagnosis mengalami depresi klinis dan diberikan obat antidepresian untuk mengobati menyeimbangkan kadar neurotransmitter di otaknya seperti serotonin dan dopamin. Obat bukan satu-satunya solusi, tapi dalam banyak kasus, pendekatan biologi sangat membantu, terutama jika dikombinasikan dengan terapi psikologis lainnya. Dari yang semua kita bahas hari ini, kita bisa simpulkan bahwa psikologi umum adalah dasar penting untuk memahami manusia. Ada berbagai mazhab atau pendekatan, masing-masing memberi sudut pandang yang sangat unik. Tidak ada satupun pendekatan yang paling benar. Justru kita perlu menggabungkan dan memahami semuanya secara bijak. Harapannya video ini bisa membantu teman-teman, mahasiswa baru, dan masyarakat umum untuk lebih mengenal jiwa dan perilaku manusia secara ilmiah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.